Sebuah kaki putih meluncur keluar dari balik gaun merah jambu, bertubrukan dengan kaki berotot yang terbungkus celana kulit binatang. Meskipun kaki kakak senior King panjang dan lentur, ada kekuatan luar biasa yang tersembunyi di dalamnya, seperti pisau tajam yang digabungkan dengan kekuatan kapak. Sebaliknya, kaki Kin Mu jauh lebih kokoh, meskipun tampak anggun dan ringan, seolah-olah tidak mengandung banyak kekuatan sama sekali. Ledakan! 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 Kaki mereka saling bertabrakan dalam serangkaian ledakan yang menggema. Kaki kakak senior King langsung menerima banyak tendangan bertubi-tubi. Keterampilan kaki Kin Mu terlalu cepat, sehingga kakak senior King tidak bisa bereaksi. Setiap tendangan Kin Mu yang menyusul membawa kekuatan luar biasa yang menghancurkan pertahanan kakak senior King. Kekuatan yang semula ada pada kaki Kin Mu seolah menghilang begitu saja, lenyap seiring dengan pukulan-pukulan tersebut. Omong kosong, teriak kakak senior King. Dengan setiap tendangan yang menghantam tubuhnya, kakak senior King merasakan rasa sakit yang mencekam, seperti badai yang menerjang pohon pisang. Tendangan Kin Mu menghantam pinggang, dada, dan tenggorokannya, seakan-akan tubuhnya dihantam badai yang tak terelakkan. Setelah serangkaian pukulan yang luar biasa, tubuh Kin Mu berputar di udara. Ia memutar tubuhnya untuk melancarkan tendangan kuat ke belakang. Tendangan ini berbeda dari gerakan sebelumnya, yang lebih mengutamakan kecepatan. Kali ini, Kin Mu mempersiapkan tendangan yang mengandung kekuatan mengejutkan. Wah! Tendangan Kin Mu menghantam wajah kakak senior King dengan keras. Hidungnya terhantam, dan serpihan tulang beterbangan. Wajah kakak senior King hancur berkeping-keping. Kakak senior King terlempar jatuh ke dalam reruntuhan, seperti anak panah yang melesat tanpa kendali. Hasil ini membuktikan apa yang selama ini diyakini oleh Kin Mu. Heaven Pilfering Divine Legs memang yang terbaik. Kin Mu tidak berani menyebutnya yang terbaik di dunia, tapi pasti bisa disebut yang terbaik di desanya. Meskipun teknik kaki kakak senior King tampak mengerikan dan kuat, Kin Mu telah berhasil melukainya dengan parah bahkan sebelum dia sempat menyentuhnya. Selain itu, Kin Mu tidak menggunakan ki vital sama sekali, hanya mengandalkan kekuatan fisiknya. Namun, kakak senior King sudah mengarahkan ki vitalnya ke kakinya untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatan tekniknya. Meskipun demikian, hanya dengan satu serangan, Kin Mu berhasil melumpuhkannya. Setelah tendangan itu, Kin Mu merasakan seluruh tubuhnya menegang. Rasa bahaya yang tajam mulai menggelegak di dalam hatinya. Tanpa waktu untuk berbalik, ia segera bergegas maju. Kakak seniorku diam-diam muncul di belakang Kin Mu dan melancarkan serangan mematikan. Serangan ini seharusnya bisa mengenai Kin Mu dengan mudah, namun Kin Mu begitu waspada terhadap sekelilingnya. Dengan lincah, Kin Mu melompat dari punggung satu binatang aneh ke binatang lainnya, bergerak cepat. Kakak seniorku bergerak dengan kilat, meluncurkan serangan menuju jantung Kin Mu. Namun, Kin Mu tidak membuang waktu. Dia terus berlari ke depan, mengayunkan kedua lengannya untuk menangkis serangan tersebut. 8 serangan petir, Buddha berlengan 1000. Kakak seniorku terkejut. Meskipun Kin Mu membelakanginya, ia masih bisa menangkis setiap serangan seolah-olah memiliki beberapa lengan tambahan. Ini adalah teknik yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Meskipun Buddha berlengan 1000 milik Kin Mu tidak disertai dengan gemuruh guntur dan kilatan petir seperti milik Ma tua, gerakannya tetap cepat dan mematikan. Bahkan saat ia bergerak cepat di antara berbagai binatang buas dengan membelakangi kakak seniorku, pertahanannya sangat kuat, mencegah kakak seniorku mengambil keuntungan sedikit pun. Dentang! Suara logam yang berderit menggetarkan seluruh tubuh Kin Mu. Ia menoleh dan melihat lengannya terluka oleh pedang tajam yang hampir menembusnya. Kin Mu berguling dari punggung binatang aneh yang dinaikinya dan berlari di bawah perutnya, diikuti kakak seniorku. Tangannya kosong, tetapi sebilah pedang perak melayang-layang di sekelilingnya, siap menyerang. Pupil mata Kin Mu menyempit. Kontrol pedang kakak seniorku jauh lebih baik daripada kakak senior King. Pedang itu terbang beberapa meter darinya, menyerang musuh dari jarak jauh, namun kakak seniorku mengendalikannya dengan sangat dekat, hanya 1 meter dari tubuhnya. Ini sangat berbahaya. Menggunakan kendali pedang dalam pertempuran jarak dekat bisa sangat berisiko. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki keterampilan luar biasa, dan seseorang yang bisa melakukannya pasti sangat terampil dalam bermain pedang. Tanpa manipulasi ki vital yang tepat, seseorang tidak akan berani mengendalikan pedangnya sedemikian rupa. Kakek jagal dan yang lainnya tidak pernah mengajarkanku cara menggunakan ki vital, dan kepala desa tidak pernah memberitahuku cara mengendalikan ki tubuh penguasa, pikir Kin Mu. Dalam kondisi seperti ini, aku jelas berada di posisi yang sangat merugikan. Tiba-tiba, kaki Kin Mu menghantam dahan kayu yang sudah dipatahkan oleh kawanan binatang aneh. Tanpa berpikir panjang, Kin Mu menggunakan ujung kakinya untuk memindahkan dahan tersebut ke tangannya. Dahan pohon willow yang panjangnya sekitar 2 meter dan sebesar ibu jari itu kini berada di tangannya. Dengan cepat, Kin Mu menggenggam dahan pohon itu dan bergerak cepat, menatap bilah pedang kakak seniorku. Ia tidak memperhatikan gerakan tangan kakak seniorku.
Qin Mu mengarahkan ki vitalnya ke cabang pohon willow, membiarkannya mengalir melalui kayu. Namun, begitu ki vitalnya mencapai 16 inci dari cabang tersebut, ia kehilangan kendali atas kinya. 16 inci terlalu pendek. Menghadapi pedang terbang dengan senjata sepanjang itu terlalu berbahaya. Kakak seniorku segera maju. Pedang harta karunnya berputar di sekelilingnya. Seolah-olah seorang pendekar pedang tak kasat mata sedang mengendalikan pedang itu, menusuk, mengiris, menjentikan, menebas, dan memotong Qin Mu dengan gerakan yang rumit. Suara deritan logam itu sangat keras. Hanya dalam beberapa kali tebasan, dahan pohon willow di tangan Qin Mu menyusut menjadi 16 inci. Ketika pedang itu kembali menebas dahan tersebut, terdengar suara dentingan keras seolah-olah pedang itu menebas baja. Kelegaan menyelimuti Qin Mu saat ia melihat bahwa ranting pohon willow yang dipenuhi ki vitalnya berhasil menangkis pedang tersebut. Sambil terus menatap bilah pedang, ranting pohon willow sepanjang 16 inci itu seolah berubah menjadi pisau pembantai babi miliknya. Qin Mu memanfaatkan tongkat kayu itu untuk melancarkan keterampilan pisau yang pernah diajarkan oleh jagal kepadanya. Pertempuran tengah malam melintasi kota-kota berbadai. Qin Mu membuang semua pikiran lain dan mengerahkan seluruh kekuatan hati dan pikirannya untuk mengeksekusi keterampilan pisau ini. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Jagal menyebut keterampilan pisau ini sebagai keterampilan pisau pembantaian babi, yang intinya bisa dijelaskan dengan satu kata, lebih cepat. Lebih cepat dari cahaya yang berkedip-kedip, lebih cepat dari bayangan yang melintas. Begitu cepatnya, bahwa saat pengguna skill ini mengangkat tangannya, kepala babi sudah pasti terlepas dari tubuhnya. Dengan fokus penuh pada pisau yang ada di tangannya, Qin Mu mengayunkan ranting pohon willow dengan penuh semangat. Baik dirinya maupun kakak seniorku terus berlari di bawah kaki-kaki binatang buas yang bergerak cepat. Suara logam beradu dengan logam setiap kali mereka saling bertabrakan. Kaki-kaki besar binatang buas yang lebih besar menghantam tanah seolah-olah pilar-pilar langit sedang jatuh. Sedikit saja kecerobohan dapat menghancurkan tubuh mereka menjadi bubur. Setiap langkah yang diambil kedua petarung itu tampak kacau dan tidak teratur, namun sebenarnya mereka mengikuti irama yang sangat terstruktur. Setiap kali binatang buas hendak menginjak mereka, mereka selalu berhasil menghindar. Selama pertarungan berlangsung, kakak seniorku semakin merasa frustasi dan terkejut dengan situasi yang dihadapinya. Dia benar-benar dipermalukan oleh bocah ini. Cabang pohon willow di tangan Qin Mu hanya sekitar 16 inci panjangnya. Bukankah itu berarti hanya sebuah tongkat kayu pendek? Sementara itu, pedangnya, panjangnya hampir 2 meter. Teknik pengendalian pedangnya, yang ia pelajari dari 5 tetua Li River, memungkinkan dia mengendalikan pedangnya dengan ki vital, menjadikannya lebih lincah dan mematikan. 5 tetua Li River adalah individu-individu kuat yang telah menghancurkan dinding makhluk surgawi mereka dan membangkitkan harta karun ilahi makhluk surgawi mereka, menandakan betapa rumit dan kuatnya teknik yang mereka ajarkan. Selain teknik pengendalian pedang, kakak seniorku juga menguasai teknik tinju yang disebut seni sungai Li. Teknik ini menyalurkan ki vital dari kedua lengan, memungkinkan serangan yang meluncur seperti gelombang sungai besar, memecah tepi sungai dengan kekuatan yang luar biasa. Meskipun dia belum menguasainya ke tingkat seni ilahi, kekuatan yang ditimbulkan oleh teknik ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Dengan teknik ini, menghancurkan batu besar atau meremukkan batu menjadi debu adalah hal yang mudah dilakukan. Namun, ketika berhadapan dengan tongkat kayu kecil milik Qin Mu, kedua teknik hebatnya tampak tidak berguna. Tongkat kayu itu terus-menerus menembus pertahanannya dan menghujani tubuhnya dengan serangan bertubi-tubi. Benjolan mulai menghiasi kepala kakak seniorku, dan memar-memar besar mulai muncul di seluruh tubuhnya. Bagaimana bisa dia tidak merasa frustasi? Namun, rasa frustasinya mulai tergantikan dengan rasa ngeri. Jika tongkat kayu di tangan Qin Mu adalah pisau, kakak seniorku tidak berani membayangkan akibatnya. Semua ini benar-benar mengerikan. Bocah remaja ini bahkan belum mencapai tinggi dadanya. Dia paling banyak berusia 11 atau 12 tahun. Meskipun dia mungkin sudah mulai berkultivasi sejak di dalam rahim ibunya, dia seharusnya tidak bisa mencapai tingkat keterampilan yang luar biasa ini dengan teknik yang menakutkan. Pengolahan ki vitalnya, ia pikir kakak seniorku dalam hati, mencoba menenangkan diri. Tekniknya memang luar biasa, tetapi pengolahannya masih sangat lemah. Mungkin lebih tepat untuk mengatakan dia tidak memiliki tubuh roh sama sekali. Dia mungkin hanya seorang manusia biasa. Akhirnya, kakak seniorku menyadari sebuah kesimpulan penting. Qin Mu adalah orang biasa. Dia tidak memiliki tubuh roh dan belum membangkitkan harta karun ilahi embrio rohnya. Mungkin dia hanya mengandalkan teknik dasar, seperti teknik Daoin, untuk mengembangkan sedikit ki vital. Namun, ki vital yang dimiliki oleh orang biasa tidak mengandung atribut apapun, sehingga tidak mampu mengeluarkan banyak kekuatan. Inilah mengapa, meskipun teknik ofensif Qin Mu lebih baik dari miliknya, serangan itu tidak terlalu mengancam. Serangannya tidak mengandung kekuatan yang signifikan. Keterampilan pisau yang digunakan bocah iblis ini pasti seni ilahi, dia hanya belum cukup melatihnya untuk bisa mengeluarkan kekuatannya sepenuhnya, pikir kakak seniorku.
Jika aku bisa menguasai seni ilahi ini. Hati kakak seniorku mulai terasa lebih tenang. Meskipun Qin Mu tidak bisa mengeluarkan potensi penuh dari keterampilan pisau ini, dia tetap bisa memperlihatkan sebagian kekuatannya. Jika keterampilan pisau ini berada di tangannya, betapa menakutkannya itu. Kakak seniorku mulai menyadari bahwa keterampilan pisau Qin Mu bukanlah sekadar teknik bertarung biasa. Seni bertarung ini sangat berbeda dari teknik pengendalian pedang. Teknik pengendalian pedang memungkinkan tangan seseorang tetap bebas, dengan pedang yang terbang dan membunuh musuh tanpa sentuhan fisik langsung. Tangan yang bebas akan digunakan untuk menyerang musuh, menciptakan variasi serangan yang sangat lincah. Namun, teknik bertarung Qin Mu mengharuskan kedua tangan terlibat langsung dengan senjatanya, memanfaatkan ki vital yang mengalir ke dalam senjata untuk meningkatkan kekuatan serangan dan menjadikan seni ilahinya jauh lebih kuat. Beberapa ratus tahun yang lalu, ketika kedua teknik ini berkembang bersamaan, selalu ada perdebatan antara praktisi teknik bertarung dan pengendalian pedang, tentang mana yang lebih unggul. Namun, tiba-tiba muncul seorang jenius dari garis keturunan pengendali pedang yang mulai membantai para praktisi teknik bertarung hebat. Para praktisi yang mengandalkan teknik bertarung pun kalah, terluka, atau melarikan diri. Jenius itu adalah orang yang sangat luar biasa, bahkan dianggap sebagai orang nomor satu di bawah para dewa, yang diangkat oleh Kekaisaran Perdamaian Abadi sebagai guru kekaisaran mereka. Kini, hampir tidak ada lagi yang menguasai teknik bertarung tingkat tinggi. Seni ilahi dari teknik bertarung pun hampir punah. Namun, teknik bertarung yang lebih sederhana tetap ada, diwariskan turun-temurun. Tetapi seni bertarung tingkat tinggi yang asli masih sangat kuat, dan kakak seniorku merasa yakin bahwa keterampilan pisau Qin Mu adalah teknik bertarung tingkat tinggi yang nyata. Aku benar-benar harus menguasai teknik bertarung ini, pikir kakak seniorku dengan penuh tekad. Begitu aku menguasainya, aku akan memaksa bocah ini untuk mengungkapkan metode kultivasi teknik bertarung ini apapun yang terjadi. Tongkat kayu kecil Qin Mu terus-menerus menyerang kakak seniorku, yang berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghalanginya. Namun, semakin lama dia semakin kesulitan untuk menahan serangan-serangan itu, menerima ratusan pukulan dalam waktu singkat. Rasa frustrasi kakak seniorku semakin meningkat seiring dengan semakin membengkaknya wajahnya dan rasa sakit yang semakin menguasai tubuhnya. Semakin frustrasi dia, semakin ceroboh gerakan pertarungannya, yang hanya membuat tongkat kayu itu semakin sering mengenai tubuhnya. Itu hanyalah sebuah tongkat kayu pendek tanpa kekuatan luar biasa. Namun, dengan kekuatan Qin Mu dan serangan bertubi-tubi yang terus dilancarkan, kerusakan yang ditimbulkan semakin terakumulasi. Akhirnya, tubuh kakak seniorku menerima kerusakan yang sangat besar, yang terus meningkat tanpa henti. Dia akan memukuliku sampai mati. Kakak seniorku merasakan darahnya membeku, menyadari kenyataan pahit itu.